Halo nakama, selamat datang di channel Anime OP. Yes, meskipun saat ini tujuan utama kelompok bajak laut topi jerami adalah melarikan diri dari Pulau Egghead, namun seperti yang diperlihatkan di chapter sebelumnya, para Gorosei ini tidak akan membiarkan begitu saja kelompok bajak laut topi jerami dan para aliansinya kabur dari Pulau Egghead. Menariknya, di chapter 1111 kemarin, salah satu Gorosei yaitu Saint Shepherd Jupiter tidak diperlihatkan kembali setelah sebelumnya berhasil dicincang oleh Dory dan Brogy. Jelas hal ini pun menjadi sebuah pertanyaan besar di kalangan para fan One Piece. Apakah mungkin Jupiter benar-benar telah mati akibat serangan Dory dan Brogy? Karena faktanya di chapter 1111 kemarin, kita bisa melihat sendiri bagaimana Gorosei tak terluka sedikit pun setelah Luffy berhasil membalikkan serangan racun yang diberikan oleh Saturnus. Bahkan di momen ini, Luffy sampai mengatakan bahwa mereka itu tidak bisa mati. Luffy juga menegaskan mau diajar dengan cara apapun, mereka pasti bangkit kembali. Nah, artinya apakah tidak diperlihatkannya Saint Shepherd Jupiter di chapter kemarin menjadi sebuah petunjuk jika Gorosei yang satu ini memiliki rencana untuk mencegah pelarian Dr. Vegapunk yang saat ini sedang bersama Sanji? Well, tentunya ini sangat menarik untuk kita bahas bersama. Oke, namun sebelum masuk ke pembahasannya, jangan lupa like video ini ya bosku, sebagai dukungan kalian semua untuk channel ini ke depannya. Nah, jika sudah, terima kasih banyak dan mari kita mulai. Jika Gorosei Ethan Baron Venus Zoro adalah Gorosei yang akan dihadapi oleh Zoro, tak sedikit dari para fan One Piece yang juga meyakini jika Saint Shepherd Jupiter akan menjadi salah satu musuh terberat yang akan dihadapi oleh Sanji. Selain itu, menariknya, apabila kita perhatikan lagi, ada beberapa keterkaitan di antara mereka berdua yang bisa menjadi sebuah bukti kuat bahwa Sanji akan berhadapan dengan Jupiter entah di Pulau Egghead kali ini atau di masa depan. Yap, ini mengacu pada salah satu impian Sanji. Nah, tentunya kalian semua para fan One Piece sudah tahu betul jika impian Sanji untuk bergabung dengan kelompok bajak laut topi jerami adalah untuk menemukan lautan yang bernama All Blue. Nah, All Blue sendiri merupakan sebuah wilayah di mana tempat ini menjadi satu-satunya tempat di dunia One Piece yang mempertemukan keempat lautan, yaitu North Blue, East Blue, South Blue, dan West Blue. Lalu apa yang kemudian membuat tempat ini spesial, khususnya bagi Sanji? Yap, seperti yang pernah dikatakan oleh Sanji, All Blue merupakan tempat berkumpulnya bagi seluruh jenis ikan yang ada di dunia One Piece. Itu sebabnya Sanji yang memiliki latar belakang sebagai seorang koki ingin sekali memasak hidangan yang terbuat dari jenis ikan yang ada di lautan All Blue. Lalu kemudian di sisi lain, apabila kita analisa lagi, di chapter 1086, untuk pertama kalinya, nama-nama para Gorosei ini resmi diperkenalkan oleh Oda Sensei, sekaligus jabatan mereka sebagai seorang petinggi pemerintah dunia. Nah, Saint Jupiter sendiri memiliki jabatan sebagai prajurit Dewa Pertanian. Dalam hal ini, Jupiter merupakan sosok yang bertanggung jawab terkait masalah agrikultur atau sumber daya yang berupa pangan atau makanan dan semacamnya. Setelah itu, barulah di chapter 1110 kemarin, kita kemudian melihat juga perubahan wujud dari bentuk Zoan Jupiter yang merupakan sandworm atau cacing pasir. Nah, tentunya kalian semua para fan One Piece sudah tahu betul jika Oda Sensei ini sering sekali terinspirasi membuat cerita One Piece yang bersumber dari dunia nyata. Begitupun dengan Jupiter yang memiliki korelasi dengan Dewa Pertanian serta memiliki kekuatan sandworm, di mana kedua hal inilah yang sangat mirip sekali dengan sebuah karya cerita yang bernama Dan yang dibuat oleh Frank Herbert. Nah, dalam karya Dan sendiri, cacing pasir digambarkan sebagai sebuah sumber kehidupan utama di planet gurun yang bernama Arrakis. Para cacing pasir ini sangat dihormati sekaligus ditakuti oleh para penduduk suku Freeman yang ada di planet tersebut. Menariknya, bentuk dari cacing pasir tersebut juga dianggap memiliki kemiripan dengan wujud Zoan cacing milik Saint Shepherd Jupiter.
Bukan hanya itu saja, koneksi antara cacing pasir tersebut dengan Jupiter adalah statusnya yang digambarkan sebagai dewa. Di cerita Dan, para penduduk suku Freeman di planet Arrakis menganggap cacing pasir tersebut sebagai perwujudan dari One God, entitas yang dianggap sebagai pencipta seluruh alam raya. Sedangkan Jupiter sendiri sebagai salah satu anggota Gorosei, sekaligus kaum naga langit yang diperlakukan layaknya dewa. Selain itu menariknya dalam novel Dan pertamanya, Frank Herbert menciptakan tokoh yang bernama Litkines yang merupakan sosok ekologis atau ahli dalam makhluk hidup, tumbuhan, dan hal semacamnya. Nah, Litkines ini sendiri memiliki karakteristik yang sangat mirip sekali dengan Sandsaber Jupiter. Bahkan selain kemiripan yang mereka berdua miliki, peran mereka berdua yang digambarkan sebagai seorang aktivis yang berhubungan dengan makhluk hidup dan tumbuhan yang dijadikan sumber pangan pun seolah semakin menjelaskan jika Oda Sensei benar-benar terinspirasi dari novel Dan karya Frank Herbert untuk membuat karakter Jupiter. Nah, menariknya meskipun kita semua tahu bagaimana overpowernya kekuatan regenerasi yang dimiliki oleh para Gorosei, dan bahkan Luffy sendiri sampai mengatakan jika serangan apapun tidak akan melukai para Gorosei, tapi apa kalian semua masih ingat ketika Admiral Kizaru memerintahkan Kroco angkatan lautnya untuk memeriksa makanan yang akan diberikan kepada Saturnus? Ya, hal ini seolah menjadi sebuah petunjuk jika para Gorosei tidak tahan terhadap racun tertentu, sama seperti halnya cacing pasir di planet Arrakis yang tidak tahan oleh air. Itu sebabnya koneksi antara Jupiter dan cacing pasir dalam cerita Dan dianggap sebagai kemiripan yang menjadi sebuah petunjuk besar. Nah, dalam hal ini, petunjuk tersebut kemungkinan bisa menjawab mengenai apa yang terjadi dengan hilangnya All Blue di dunia One Piece. Sehingga Gorosei Jupiter kemungkinan besar adalah sosok yang bertanggung jawab atas hilangnya All Blue di dunia One Piece. Ya, sejauh ini memang masih belum ada informasi lebih lanjut tentang All Blue. Namun tidak menutup kemungkinan jika All Blue bukan hanya menjadi sebuah tempat untuk berkumpulnya semua ikan yang ada di lautan One Piece. Bagaimana jika All Blue ini menjadi sebuah tempat yang sangat berbahaya bagi para Gorosei, seperti halnya air bagi cacing pasir dalam novel Dan? Itu sebabnya kemungkinan besar air yang ada di lautan All Blue bisa menjadi racun bagi para Gorosei. Jelas selain pengguna kekuatan buaya iblis yang sudah dapat dipastikan tidak bisa berenang di lautan All Blue, mungkinkah air dari lautan All Blue bisa menjadi sebuah penawar bagi pengguna kekuatan buaya iblis untuk menghilangkan kekuatannya? Sehingga karena dianggap sebagai sebuah ancaman bagi Im Sama, rasanya sangat masuk akal jika kemudian Sandsaber Jupiter ditugaskan untuk menghapuskan All Blue dari sejarah. Itu sebabnya Saint Jupiter yang bertanggung jawab atas menghilangnya All Blue dan Sanji yang memiliki impian untuk menemukan All Blue, mereka berdua diyakini kuat akan menjadi musuh di masa depan. Nah, itu tadi merupakan pembahasan mengenai Sandsaber Jupiter yang akan menjadi musuh terberat Sanji. Jadi, bagaimana menurut nakama semua? Jika kalian punya pendapat lain, silakan berikan pendapat kalian di kolom komentar ya, bosku. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini, and see you next time.